Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya? Ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Silakan yang mau membawakan doa, memimpin teman-temannya silakan. Bapak Ibu Guru, teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami secara cuma-cuma dari tadi malam hingga siang hari ini. Ya Bapa, sekarang kami mau mengikuti pelajaran, berikanlah terang dan cahaya Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Nama-Mu yang kudus selalu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, dan Putra Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Adam sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik. Pak, mau cek dulu kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Siap, ada Pak. Ada ya? Ya. Pak panggil nama. Adam? hadir Pak. Masih ingat ya? Pelajaran yang minggu lalu? Masih. Masih? Ya. Apa? Pelajaran minggu yang lalu? Kuat, apa? Hak asasi manusia. Hak asasi Manusia. Ya. Baik. Kita akan mempelajari pada materi yang baru, yaitu masuk ke bab 2, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Pernah dengar kata demokrasi? Pernah. Pernah ya? Ya. Di mana? Di sekolah. Di sekolah. Di mana lagi? Masyarakat. Di masyarakat. Oke. Masih ingat ya kalian terhadap pelaksanaan demokrasi yang ada di sekolah? Masih? Ya. Apakah kalian pernah dilibatkan Pernah. di sekolah? Ya. Pernah? Ya. Apa itu? Contohnya seperti pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS ya? Ya. Oke, baik. Oke. Next dulu. Nah, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Bisa lihat ya? Hakikat demokrasi, yaitu kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu apa? Satu-satu gak baca. Siapa yang baca? Oke. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Oleh karena itu demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat. Oke. Baik, dari hakikat demokrasi ini kita akan membuat proyek ya. Ya. Proyeknya itu kita membuat satu clipping. Ambil gambar terus ditempelkan di kertas manila. Setelah itu kita tempel di papan pengumuman ya. Next. Oke, di sini kita akan mengklasifikasi demokrasi. Di sini ada dua ya. Klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologinya dan demokrasi berdasarkan proses kesenjangan rakyat. Berdasarkan ideologi demokrasi, yaitu ada dua. Yang pertama,
Ada tidak membaca? Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, dan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Proletar. Oke. Yang berikut siapa yang mau baca? Sudah ya, sudah selesai ya. Sekarang kita akan menayangkan sebuah video ya. Sebuah video ini video tentang sistem dan demokrasi di Indonesia. Kalian menonton video tersebut. Setelah kalian menyimak, kalian mencatat ya apa hal-hal yang mungkin kalian belum mengerti. Silakan tanya langsung ke Pak Guru ya. Oke. Menyimaknya dengan baik ya. Siapkan alat tulis untuk mencatat. Untuk menyimak video selanjutnya. Terima kasih. Negara Indonesia memiliki dasar negara yang disebut dengan Pancasila, di mana seperti yang kalian ketahui bahwa Pancasila melindungi hak asasi manusia. Salah satu hak asasi manusia adalah kebebasan berpendapat. Di Indonesia, kebebasan berpendapat tersebut diwujudkan dalam bentuk demokrasi. Oleh karena itu, Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila. Salah satu wujud demokrasi di Indonesia diterapkan. Kalian sudah menonton video tadi? Sudah. Dengan jelas ya? Baik. Kalau begitu, Pak akan membagikan kelompok ya. Ada 3 kelompok di situ. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Yang kamu nonton tadi, sekarang Pak bagikan LKPD. Kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, untuk kelompok pertama di situ sudah ada petunjuk kan? Kelompok pertama kamu cari contoh-contoh penerapan demokrasi di dalam lingkungan sekolah. Di lingkungan keluarga. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2-nya mencari juga contoh-contoh perilaku demokrasi dalam lingkungan sekolah. Kelompok yang ketiga, yang terakhir, yaitu mencari contoh-contoh perilaku demokrasi yang ada di lingkungan masyarakat. Oke? Sudah? Sudah. Jelas ya? Sudah. Dua? Sudah Pak. Sudah. Kelompok 3? Sudah. Setiap kelompok siapkan moderator dengan pembawa materinya. Guru, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi kami tadi pada pemateri. Silakan. Contoh penerapan demokrasi di lingkungan keluarga antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai pendapat orang tua dan saudara. 2. Bertanggung jawab atas perbuatannya. 3. Musyawarah untuk pembagian kerja. 4. Bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan dan masalah yang ada. 5.
bersedia untuk menerima kehadiran saudara-saudaranya sendiri. Dan 6, terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan atau usul saran dari kelompok lain, kami persilakan. Oke, siapa berdiri? Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi, saya dari perwakilan kelompok 2 mau bertanya, apakah kalian pernah dilibatkan dalam lingkungan demokrasi di lingkungan keluarga? Pernah. Salah satu contohnya yaitu menghargai pendapat orang tua dan saudara. Apakah ada usul saran atau pertanyaan lain dari kelompok? Pas. Kalau tidak ada usul saran atau pertanyaan lagi, maka presentasi kami tutup. Oke, baik. Kita berikan dulu aplaus. Tepuk tangan dulu. Di sekolah, 2, menerima dengan ikhlas satu kesepakatan. 3, menghargai pendapat teman lain meskipun pendapat itu berbeda dengan kita. 4, bersedia untuk bergaul dengan teman sekolah tanpa diskriminasi. 5, melibatkan diri dalam upaya menyelesaikan persoalan bersama. 6, menerima teman yang berbeda latar belakang, suku, budaya, ras, dan agama. Dan 7, mengutamakan musyawarah, membuat kesepakatan untuk menyelesaikan. Contoh penerapan budaya demokrasi di lingkungan masyarakat antara lain adalah sebagai berikut. A. Mau mengikuti kesalahan yang telah dibuatnya. B. Menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengannya. C. Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kesepakatan. Baik, Pak akan menilai hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok yang kalian sudah mempresentasikan tadi. Yaitu kalian mendapat hasil yang cukup baik ya. Bisa. Kamu terus ya. Yang ini Ayo kan sudah. Oke, silakan kelompok 1 laporkan dulu mempunyai hasil. Ini kami dari kelompok 1, hasil dari kami membuat klip. Yaitu contoh penerapan demokrasi di lingkungan keluarga antara lain. Oke, kalau begitu langsung tempel di papan. Yaitu contoh penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah. Oke, silakan. Iya. Ya baik, ini adalah hasil filter kami dari kelompok 3, yaitu contoh penerapan budaya demokrasi di lingkungan masyarakat.
Oke, baik ya. Kalian sudah menyajikan clipping tentang penerapan demokrasi di lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah dengan baik ya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Baik. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada siang ini, Pak mau bertanya dulu, bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran tadi? Senang. Senang ya? Ya. Apa yang membuat kalian senang? Mudah dibahas. Karena apa? Dengan menonton video. Dengan menonton video. Bisa memahami pentingnya demokrasi di lingkungan masyarakat, sekolah, dan di sekolah. Dan di keluarga. Itulah ya contoh-contoh penerapan Ya, Pak. demokrasi di lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah. Pak tanya dulu, pembelajaran tadi apakah Pak membawakannya dengan cepat atau lambat? Pas. Ya. Oke. Baik. Pak mau memberikan kesempatan untuk kalian, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran tadi? Oke, silakan berdiri. Kesimpulan dari materi yang dipelajari tadi yaitu demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dibayari oleh bangsa dan negara Indonesia, yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Contoh perilaku penerapan demokrasi dalam lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan masyarakat, dan realisasi demokrasi. Oke, baik. Berarti kalian sudah bisa paham ya? Ya. Kalau begitu, untuk minggu depan, sebelum Pak lupa, minggu depan kalian akan diberi tugas tentang membaca atau literasi membaca untuk pertemuan kali berikut, yaitu tentang macam-macam demokrasi. Untuk kali depan ya, cari saja di buku paket atau di internet, silakan. Setelah itu kita bertemu minggu depan. Baik. Tadi kita sudah mengawali kegiatan tadi dengan doa. Sekarang kita mau pulang juga kita akhiri dengan doa. Yang membawakan doa, silakan kedua penutup. Pak Guru, teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Demi nama Bapa, Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, Tuhan bersamamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa. Oke, selamat siang semuanya. Pulang dengan apa ya?